Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, khalaqas samawati wal ardi bil haqqi, sawwarakum wa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan alam semesta raya ini beserta makhluk hidup, makhluk melata dan manusia yang telah kita nikmati selama ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus dan terang. Saudara-saudaraku yang beriman, yang dimuliakan Allah, yang sabar mengikuti berita dari buku ini, yaitu berita dari Al-Quran, yaitu sudah ada kehidupan badaniah sebelum Adam menurut ayat-ayat Al-Quran. Kita menyatakan ini bukan hanya dengan kemauan kita saja, akan tetapi berdasarkan daripada Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit di antara kita, semoga Allah segera menyembuhkannya dan menurunkan rahmat dan barakahnya beserta hidayahnya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pada episode yang lalu kita berhenti pada yang menyatakan surga. Ini sudah sampai pada inti sebetulnya, namun masih panjang, yaitu sudah ada kehidupan badaniah sebelum Adam, yaitu yang dinyatakan oleh Al-Quran, memilih Adam berarti di antara yang banyak. Surga, setelah kita pertanyakan melalui tanya jawab di Bapekis, logika mereka akhirnya menjawab sendiri. Bahwa surga yang dimaksud adalah surga di dunia yang fana ini. Kan tidak masuk akal. Kalau dari surga akhirat diturunkan ke bumi yang fana ini, kan tidak masuk akal. Sedangkan segala pelajaran yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzi la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya pelajaran bagi orang yang berakal. Masih banyak lagi yang lain yang hanya dimakan begitu saja apa yang disampaikan dari dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu pedoman bagi seluruh umat manusia. Berarti yang akan kita jalankan, yang akan kita gali, kita ketahui apa tujuannya, yaitu basairul linnasi wa hudan wa rahmatil lil qaumin yuqinun. Ini Al-Quran, pedoman bagi umat manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
Jadi kalau dikatakan surga, bukan hanya surga yang di akhirat. Di dunia fana ini juga ada surga. Arti surga di situ, jannah, taman, segala ada. Kenikmatan. Namun pada waktu itu hanya yang dibutuhkan makan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini masih ada lagi satu lagi. Dan juga kembali kepada surga tadi. Yaitu taman yang segala ada, buah-buahan, arti kebun yang tidak membutuhkan menanam lebih dulu baru memanen. Sudah ada. Sudah ada yang akan dipanen. Karena sangat subur tanahnya. Berarti jauh lebih subur daripada bumi ini. Disitulah kehidupan badannya sebelum Adam. Yang salah satunya Adam dipilih untuk menjadi khalifah di muka bumi. Saya tidak memaksa untuk mempercayai ini. Namun ini yang kita perbincangkan Al-Quran. Karena saya tidak menemukan di dalam Al-Quran yang diciptakan dari sebongkah tanah, yang diambil dari bumi, enggak ada. Saya juga heran kenapa terjadi cerita seperti itu. Nanti di penciptaan akan kita temui ayat-ayat. Nah sekarang, saya pernah ditanya di UIN. UIN Raden Patah, Palembang. Saya pernah ditanyai oleh R1 di kantornya. Masih dalam permasalahan buku ini. Pak Tamrin, Adam itu kan memakan buah holdi. Betul, saya bilang. Nggak salah. Namun kita kan sama tahu. Saya jawab bahwa khuldi, arti daripada khuldi, khalidin, khalidun, khalada, yang berarti kekal. Kenapa dikatakan pohon? Allah kan pernah berfirman, di surat 71 ayat 17. Wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Aku tumbuhkan kamu dari bumi bagaikan tumbuh-tumbuhan atau pohon. Maka inilah yang dikatakan pohon khuldi. Aku tumbuhkan kamu dari bumi bagaikan pohon. Kita ingat itu. Kenapa dikatakan bagaikan pohon? Jadi saya bilang pada R1 pada waktu itu. Itu Allah berfirman seperti itu. Wallahu Allah menumbuhkan kamu dari bumi bagaikan pohon. Kita kan sama tahu bagaimana pohon berkembang biak melalui buah dan tunas. Bagi seorang laki-laki, anak itu dikatakan tunas. Dan bagi seorang wanita, anak itu dikatakan buah. Pembuahan. Itulah jawab saya waktu itu. Jadi kalau buah
pohon kholdi. Artinya beranak pinak, berkembang biak di surga tersebut, di planet surga tersebut. Jangan berkembang biak di sana. Yang sudah dijanjikan berkembang biak di muka bumi, di muka bumi yang kita tempati ini. Itu diperingatkan oleh Allah sebelum beliau diturunkan ke bumi yang kita tempati sekarang ini. Jadi maka dengan demikian, bagaimana kita akan meletakkan suatu keyakinan kalau surga tempat Adam turun adalah surga akhirat yang kita cita-citakan nanti, rasanya kurang tepat. Karena semua harus dibahas lebih dulu. Di dalam firman Allah, makanlah engkau di mana engkau suka, kamu berdua. Akan tetapi jangan engkau dekati ininya pohon. Jangan engkau dekati ininya pohon. Seolah-olah ditunjuk seperti itu. Yang harus ditekankan. Di dalam terjemahan tidak ada ininya pohon. Hanya disampaikan jangan mendekati pohon. Hanya itu aja. Memang kita harus menata ulang kembali cara kita berpikir. Karena kita hidup bukan di zaman para sahabat dulu. Yang sudah jauh berpikir ke depan. Mereka pada waktu itu belum disampai ilmu pengetahuan yang luas. Bukan seperti kita sekarang ini. Jadi yang dimaksud, jangan sampai berkembang biak di sana. Kalau sampai berkembang biak di sana, bercampur baur dengan orang-orang zalim, itu yang dimaksudkan, termasuk kamu orang-orang yang zalim. Yaitu badannya yang dikatakan oleh malaikat, yang suka berbuat binasa dan bertumpah-tumpahan darah, bercampur baur dengan mereka. Dan kan untuk memisahkan nenek moyang kita Adam beserta keturunannya kita tidak bercampur baur lagi dengan mereka. Itulah gunanya kita, nenek moyang kita, dihijrahkan ke bumi ini untuk menata hidup baru. Namun medannya tidak sama dengan di planet surga. Lebih keras, membutuhkan usaha, membutuhkan pikiran. Boleh dikatakan usaha yang keras. Maka karena itulah Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Adam. Nama-nama benda-benda, seluruh nama-nama benda-benda, berarti sekalian kegunaannya dan hikmah mengetahuinya. Umpamanya, kayu dapat dibuat jadi papan, dapat dibuat jadi rumah, dan bla 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 bla. Daun-daunan mungkin bisa dibuat jadi atap atau tanah, bisa dibuat jadi tembikar jadi atap, yaitu genteng dan lain-lain. Memang pendapat-pendapat banyak, tetapi
Innama yatadzakaru ulul albab. Sesungguhnya pelajaran bagi orang yang berakal. Maka oleh karena itulah kita harus menggunakan akal sehat. Demikianlah buat sementara. Kita sambung dengan akan datang, di episode yang akan datang. Jika ada yang belum mengerti, silakan bertanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.